Halo, selamat datang di paparan filosofis kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang sebetulnya nempel banget sama keseharian kita, yaitu gimana sih cara kita belajar dan gimana pola pikir kita itu udah dibentuk dari kita masih kecil banget. Coba deh siapin fokus kamu, karena di ulasan kali ini kita bakal bongkar abis-abisan soal ilusi ketertiban dan nemuin jalan yang sesungguhnya buat nyampein kemerdekaan diri yang sejati. Yuk kita mulai. Oke, langsung aja kita mulai dengan satu pertanyaan yang jujur aja, relate banget buat kita semua. Pernah nggak sih kamu nyadar kenapa ya kita ini, bahkan yang udah pada dewasa, jarang banget ngambil inisiatif kalau nggak disuruh duluan? Kayaknya kok kita selalu nunggu instruksi gitu, nunggu aba-aba, baru deh kita gerak, belajar, atau berkarya. Kenapa bisa gitu ya? Nah, buat jawab rasa penasaran itu, kita perlu noles sebentar ke belakang, ngeliat kritik tajam dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau ini dulu ngeritik keras banget model pendidikan tradisional, yang zaman itu emang kiblatnya ke barat. Menurut beliau, fondasi sistem itu tuh cuma satu, ketertiban yang dipaksakan. Model ini tuh ngandelin banget yang namanya order, perintah, aturan kaku, dan pastinya ancaman hukuman. Logikanya simpel banget sih, kalau kamu nggak nurut, kamu dihukum. Jadi sistem ini tuh ngejar kedisiplinan murni lewat paksaan, bukan dari kesadaran si anak itu sendiri. Kondisi ini ngebentuk satu fenomena psikologis yang benar-benar nyata yang disebut sebagai mental diperintah. Coba bayangin deh, kalau dari kecil kita tuh keseringan diancam hukuman, didikte pakai perintah ini itu, otak kita jadi nggak punya ruang buat mikir dan berinisiatif. Kepatuhan kita tuh ibaratnya nutupin kesadaran asli kita. Kita baru mau gerak kalau ada yang maksa. Kalau nggak ada yang nyuruh, ya udah, kita diam aja. Mentalitas kayak gini tuh nggak kalah kuat banget loh, dari kita kecil sampai kita tumbuh dewasa. Kita ambil contoh super simple yang sering kita alamin deh. Sikat gigi sebelum tidur misalnya. Kalau waktu kecil nggak disuruh atau nggak dibiasain pakai sedikit paksaan, sampai sekarang pun banyak orang dewasa yang malas ngelakuinnya. Gara-gara ya udah nggak ada lagi yang marahin mereka kan? Atau coba kita lihat di dunia kampus. Bikin riset, baca jurnal, nulis makalah. Berapa banyak sih mahasiswa yang ngerjain itu semata-mata karena itu tugas wajib dari dosen? Kalau nggak disuruh, inisiatif buat baca atau cari tahu sendiri tuh nyaris nol besar. Kesadarannya hilang, karena kita kebiasaan gerak pakai ancaman, bukan pemahaman. Jadi intinya gini, sistem yang penuh kekangan ini nggak cuma bikin kita jadi malas, tapi dampaknya jauh lebih ngeri. Setidaknya ada 4 dampak negatif yang benar-benar merusak dari model pendidikan yang cuma nuntut kepatuhan buta. Pertama, kita kehilangan inisiatif pribadi. Kita jadi pasif banget. Kedua, kreativitas dan budi pekerti kita jadi mandek atau tumpul, karena kerjaan kita cuma disuruh patuh. Terus yang ketiga, muncul nih penyakit yang namanya intelektualisme, dan yang keempat, tumbuhnya bibit-bibit materialisme dan individualisme. Nah, ayo kita bedah 2 poin terakhir ini karena konsepnya menarik banget buat dibahas. Kita mulai dari istilah intelektualisme. Jangan salah sangka dulu ya, ini bukan berarti jadi orang pintar loh. Dalam konteks kritik ini, intelektualisme itu ibarat penyakit di mana seseorang terlalu mendewakan logika, akal, dan petunjuk teknis yang kaku banget. Orang dengan pola pikir kayak gini bakal langsung lumpuh, ngeblank kalau nggak dikasih buku panduan yang super detail dari A sampai Z. Bawaannya nanya terus, rasionalnya gimana nih, bukti nyatanya mana, imbasnya apa, intuisi, empati, nurani, sampai imajinasi mereka pelan-pelan mati. Mereka jadi nggak berani improvisasi dalam hidup karena takut banget ngelanggar aturan logika. Nah, dampak selanjutnya ini juga nggak kalah serem. Ki Hajar Dewantara pakai istilah yang cukup puitis nih, yaitu kemurkaan diri dan kemurkaan benda. Kemurkaan diri itu wujud dari individualisme, di mana ujung-ujungnya orang cuma mikirin kepentingannya sendiri. Kalau kemurkaan benda itu materialisme. Gini logikanya, karena dari kecil kita dididik di sistem yang serba hitung-hitungan, selalu ngejar imbalan atau ngindarin hukuman, pas sudah gede cara pandang kita tuh muter-muter di materi aja. Segala hal di dunia ini cuma dinilai pakai hitungan matematis, berdasarkan seberapa besar keuntungan yang bisa didapat buat diri sendiri. Terus apa dong hasil akhir dari sistem pendidikan yang super ketat dan penuh aturan ini? Well, sebetulnya sistem ini tuh luar biasa sempurna kalau tujuannya buat nyetak pegawai-pegawai penurut, pekerja yang teratur, dan patuh sama SOP perusahaan. Buat itu sih sistem ini sukses besar. Tapi sistem ini gagal total kalau urusannya buat ngebangun pemikir yang mandiri dan punya karakter. Sistem ini cuma nyetak robot-robot pekerja, bukan manusia seutuhnya yang punya kemerdekaan buat berpikir. Bagian selanjutnya, filosofi asli merdeka belajar. Nah, jadi solusinya apa nih? Inilah antitesis atau perlawanan dari sistem paksaan tadi.
Menurut beliau, pendidikan yang benar itu harus lewat 3 tahapan utama. Pertama, observasi. Pendidikan itu wajib banget dimulai dengan ngamatin dan mahamin si anak ini dulu. Kedua, identifikasi potensi, bakat, dan minat unik mereka. Jangan asal main jeblak ngasih kurikulum tanpa tahu sebenarnya apa sih yang potensial dari anak ini. Dan yang ketiga, baru deh kita masuk buat nuntun perkembangan alami mereka. Poin pentingnya itu di sini, pendidikan itu mulainya dari memahamin tiap individu, bukan maksa satu aturan seragam buat semua orang. Kedengarannya sih ideal dan indah banget ya. Tapi coba deh kita renungin bentar. Dan kita jujur-jujuran aja. Apa sih yang bakal kejadian kalau kamu ambil orang yang udah belasan tahun terkurung dalam mental di perintah tadi, terus tiba-tiba aja kamu kasih dia kebebasan mutlak buat belajar apa aja? Gimana tuh jadinya? Jawabannya, mereka bakal ngerasa membeku dan kebingungan setengah mati. Ini tuh kejadian nyata yang sering banget kelihatan di kampus. Waktu ada dosen yang niatnya baik banget bilang, silakan bikin makalah, temanya bebas terserah kalian, pilih buku apa aja yang relevan, mahasiswanya bukannya kegirangan, malah panik berjamaah. Mereka malah bakal datangin si dosen terus mohon-mohon, Pak tolong dong kasih tahu saya harus baca buku yang mana persisnya, silabusnya apa nih, terus tema yang benar tuh yang kayak gimana. Ya ampun, mereka malah minta didikte dan diatur lagi. Disinilah letak plot twist terbesarnya teman-teman. Kita harus benar-benar misahin dua konsep fundamental ini. Di satu sisi, kita punya merdeka belajar, yang artinya kebebasan buat mengeksplorasi ilmu sesuai bakat dan minat kita. Tapi di sisi lain, ada yang namanya belajar merdeka. Nah, ini adalah proses belajar soal gimana caranya jadi manusia yang berani mikir, berani milih, dan berani bertindak dengan mandiri. Ini pencerahan yang benar-benar harus kita ingat. Kamu tuh nggak akan bisa merdeka belajar kalau kamu belum belajar merdeka duluan. Tanpa kita belajar gimana caranya jadi orang yang bebas dan mandiri, pas kebebasan itu beneran dikasih ke kita malah cuma jadi pengikut buta. Kita cuma bakal ngikutin apa yang lagi viral, niru mentang-mentang idola kita, atau sekedar kebawa arus mayoritas. Ya karena kita emang nggak punya fondasi diri yang kuat. Terus gimana dong caranya kita mutusin rantai mentalitas ini? Syarat utamanya cuma satu, yaitu latihan. Mulai deh latih diri kamu buat mikir secara mandiri. Latih keberanian buat ngambil keputusan-keputusan sendiri di kehidupan sehari-hari. Berani milih jalan hidup berdasarkan kemauan dan minat kamu yang paling asli. Bukan sekedar nurutin ekspektasi atau tekanan orang lain. Dan yang paling penting nih, stop jadi pengikut buta yang hidupnya terus-terusan disetir sama hal-hal di luar diri kamu. 78. Angka ini jelas bukan angka sembarangan. Kalau kita kaitin sama obrolan kita dari tadi, angka ini ngewakilin rentang waktu berdirinya bangsa Indonesia. Udah lebih dari 7 dekade loh kita ngedeklarasiin diri sebagai bangsa yang merdeka, lepas dari aturan paksa dan belenggu penjajahan. Setidaknya secara administratif ya kan? Tapi, ulasan kita hari ini justru nyisain satu pertanyaan yang tajam banget buat kita renungin bareng-bareng. Indonesia emang udah merdeka selama puluhan tahun. Tapi pertanyaannya, apakah kamu sendiri udah belajar gimana caranya buat bener-bener jadi merdeka? Ingat ya, kebebasan sejati itu bukan cuma soal nggak ada aturan, tapi punya kemampuan dan kesadaran penuh buat mimpin diri kamu sendiri dari dalam. Terima kasih udah nemenin paparan hari ini. Yuk, kita terus belajar buat bener-bener merdeka. Sampai jumpa.